Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki Irmansyah dari Hukum Perusahaan yang diampu oleh Bu Asna. NIM saya 18220 186. Saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang materi yang disampaikan oleh kelompok pertama, yakni yang pertama ialah pengertian badan usaha, yakni suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Menurut Undang-Undang Ketentuan Hukum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha sendiri ialah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau lain-lain. Lalu ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha itu ada 4. Yang pertama, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini badan usaha yang modalnya dimodali oleh pihak swasta atau individual, mengolah sendiri tanpa ada pengawasan dari negara. Yang kedua ada BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara yang tertera dalam UU nomor 19 tahun 2003 pasal 1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga ada badan usaha milik daerah atau BUMD yang merupakan badan usaha dalam pelaksanaan berada di wilayah pengawasan, pengelolaan, serta juga pembinaan pemerintah daerah. Yang keempat, badan usaha campuran adalah salah satu badan usaha yang dikategorikan berdasarkan sumber modalnya. Sumber modal badan usaha campuran ini lebih dari satu sumber, yaitu tidak hanya dari pemerintah atau pihak swasta. Lalu ada badan usaha menurut badan hukum digolongkan menjadi 6, yakni pengusaha perseorangan, perusahaan perseorangan, lalu persekutuan firma, persekutuan komanditer, yang keempat perseroan terbatas, koperasi, dan yang terakhir yayasan. Badan usaha menurut jenis usahanya digolongkan menjadi 5, yakni badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, dan yang kelima badan usaha jasa. Perbedaan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Yang badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi menjadi 2 kategori besar berdasarkan kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV, usaha perseorangan atau usaha dagang. Adapun usaha yang berbadan hukum perseorang terbatas, yakni PT, dan koperasi. Jenis badan. Lalu ada
Perseroan terbatas yakni merupakan kerjasama usaha di mana kegiatan usahanya dijanjikan oleh organ-organ perseroan yaitu direksi, komisaris, dan dapat pemegang saham. Organ-organ tersebut yang bertindak secara hukum mewakili perseorangan tersebut. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ini ada lagi pandangan hukum terhadap badan usaha. Jadi pandangan badan usaha itu bisa ditinjau dari segi keislaman, seperti yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jika ditinjau dari fikih muamalah, pendirian PT dilakukan melalui perjanjian, berarti sama halnya dengan teori akad atau kontrak di mana pihak-pihak yang berakad mengikat satu sama lain dalam kesepakatan. Seperti landasan hukum atau syirkah, landasan hukum syirkah tercantum dalam firman Allah yang terdapat di surah Sad ayat 24 yang berarti Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Ijma' mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi syirkah secara global. Ya, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemennya. Akad syirkah dan khazanah, ilmu fikih dikenal dengan musyarakah. Akad ini melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas secara garis besar. Musyarakah terdiri atas 5 jenis, yakni syarkatul inan, syarkatul abdan, syarkatul wujud, syarkatul muwafadah, dan syarkatul mudharabah. Kehendak pribadi yang dimaksud di atas berkaitan dengan definisi akad yang disebutkan sebelumnya, bahwa akad harus timbul dari 2 kehendak, seperti halnya jual beli sebab syirkah pada PT, termasuk syirkah ukut atau syirkah transaksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.